Jembatan Connected. Senang sekali hari ini saya Vivin bisa menyapa Anda semua dalam podcast Jembatan. Jemaat bertanya, hamba Tuhan menjawab. Ketika orang berpikir, pasti ia bertanya. Kebijaksanaan dan pengetahuan lahir dari pertanyaan. Jemaat dapat mengajukan pertanyaan seputar kekristenan ataupun mengajukan usulan topik melalui DM Instagram @elionprekolan atau bisa juga melalui WA gereja. Nanti tim EBM yang akan menyaring semua pertanyaan yang masuk untuk ditayangkan di podcast edisi yang mendatang. Hari ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai ibadah. Lebih spesifiknya adalah mengenai teologi ibadah pada hari Minggu dan bagaimana efek dari pandemi ini merubah cara kita untuk beribadah. Kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan dua narasumber. Oke, mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Narasumber kita yang pertama adalah Evangelis Ivan Santoso, BSM Div. Penginjil Ivan merupakan dosen teologi sistematika dan teologi ibadah di STT Reform Indonesia dan pernah menempuh studi mendapatkan gelar BS di Purdue University Indiana, Amerika Serikat, serta juga mendapatkan gelar MDiv dari Calvin Theological Seminary. Selamat datang untuk penginjil Ivan. Yang kedua, narasumber kita adalah Bapak Pendeta Edi Chiang, STHMA. Beliau adalah gembala dari Rayon Elion Prekolan. Selamat datang juga untuk Pak Edi. Oke, sebelum memulai sesi diskusi kita hari ini, saya mengajak kita semua dan untuk Pak Edi dan Ivan juga untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa ibadah kepada Allah adalah penting dan perlu bagi kehidupan bergereja. Beribadah kepada Allah, bersekutu dan bertemu dengannya adalah suatu hubungan yang sangat penting antara kita dengan Allah. Bergereja juga merupakan bentuk kesatuan kita dengan sesama saudara seiman, yaitu sebagai satu tubuh Kristus. Namun dalam kenyataannya, ibadah seringkali dilaksanakan secara kurang serius, baik secara sadar ataupun tidak. Seringkali ponsel genggam kita menjadi selingan kebosanan ketika kita sedang mengikuti ibadah di gereja. Tidak jarang juga, para pelayan ibadah menganggap ibadah minggu hanyalah sebuah rutinitas yang tidak perlu terlalu serius untuk dipersiapkan. Persiapan dengan latihan seadanya, atau bahkan tidak mengambil waktu teduh, mempersiapkan diri secara pribadi bersama Tuhan. Bisa jadi hal ini dikarenakan jemaat ataupun pemimpin dan pelayan gereja tidak memahami tentang teologi ibadah dan kualitas penyelenggaraan ibadah. Dampak pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan kita beribadah minggu secara online. Hasil survei Bilangan Research Center menunjukkan bahwa kecenderungan orang Kristen Indonesia semakin tidak rutin dalam mengikuti ibadah hari Minggu. Pada Januari hingga Februari 2020, 80,3% orang Kristen di 33 provinsi di Indonesia masih mengikuti ibadah minggu secara rutin atau 4 kali, bahkan lebih dalam satu bulannya. Namun, hasil survei dari 3 bulan terakhir di 2021 menunjukkan hanya 68,4% orang Kristen yang masih rutin mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Tidak dapat dipungkiri bahwa nilai dari ibadah Kristen yang telah diakui sangat penting pada saat ini telah mengalami penurunan. Maukah engkau lebih sungguh mempersiapkan dirimu setiap kali datang untuk berjumpa dengan Allah, yaitu Ia yang adalah Raja di atas segala raja itu? Sebab Ia layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Sebab Ia juga rindu untuk dapat bersekutu dan bertemu dengan kita untuk menyentuh dan mengubah hidup kita melalui ibadah pada hari Minggu. Oke, berdasarkan tayangan video yang tadi kita lihat, mungkin kita harus mengerti mengapa sebenarnya kita ini penting untuk belajar ataupun mengerti mengenai teologi Kristen. Mungkin Saudara Ivan bisa bantu untuk menjelaskan. Ya, thank you Vivin untuk pertanyaan yang bagus ini. Tetapi kalau boleh izinkan saya sedikit memberikan pengantar sebelum saya menjawab pertanyaan ini. Jadi pengantar saya, saudara-saudari sekalian, adalah saya hadir di sini sebagai jemaat Elion, bukan sebagai hamba Tuhan maupun pengurus Elion. Meskipun benar saya adalah dosen pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, saya di sini bukan menjadi bagian dari hamba Tuhan atau pengurus Elion.
Maksud saya apa memberikan pengantar ini? Jadi maksud saya memberikan pengantar ini adalah apa yang saya katakan di sini, jawaban-jawaban saya bukanlah jawaban yang saya tujukan untuk mengusulkan perubahan-perubahan bagi gereja kita ini. Karena saya sebagai non-hamba Tuhan dan pengurus Elion tidak mengetahui ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin dipertimbangkan oleh hamba Tuhan dan pengurus di GKI Elion. Sehingga jawaban-jawaban saya merupakan yang saya ketahui sejauh pengetahuan saya dan bukan merupakan usulan untuk memberikan perubahan apa-apa kepada gereja GKI Elion untuk hal-hal perubahan di dalam praktek ibadah kita. Silakan saudara-saudari dapat menghubungi hamba Tuhan atau majelis atau pengurus di gereja GKI Elion. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang ditanyakan Ci Vivin. Mengapa penting untuk kita mengerti teologi ibadah Kristen? Topik kita hari ini itu membahas teologi ibadah Kristen. Nah, kalau saudara-saudari tidak menganggap penting untuk kita belajar atau mengerti teologi ibadah Kristen, ya saudara-saudari mungkin tidak tertarik begitu untuk mengikuti jembatan ini. Sehingga saya ingin memulai mengapa kita itu penting juga untuk mengerti. Ada beberapa alasan. Yang pertama yang ingin saya kemukakan adalah kita sebagai orang-orang Kristen yang telah lama menjadi Kristen, hari minggu demi minggu, kita itu telah beribadah. Pertanyaannya, ketika kita beribadah hari minggu demi minggu, apakah kita itu mengerti apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita? Apa makna ibadah kita? Ataukah mungkin kita secara tidak langsung menganggap ibadah kita ya hanya sebagai ritual kosong yang kita lakukan hari minggu demi minggu? Lalu yang kedua, mengapa kita penting untuk mengerti teologi ibadah Kristen? Kita penting untuk mengerti teologi ibadah Kristen karena kita perlu bertanya apa yang terjadi di dalam ibadah kita. Tentu ada hal-hal kasat mata yang kita bisa lihat yang terjadi di dalam ibadah kita. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak kasat mata yang secara teologis kita percayai tentang ibadah kita juga terjadi di dalam ibadah kita. Nah, apakah kita mengerti itu? Berhubungan dengan alasan yang kedua, alasan yang ketiga adalah kita perlu belajar teologi ibadah supaya kita itu mengerti dan dapat menghayati apa yang Allah lakukan di dalam ibadah kita. Yang terjadi itu bukan hanya kita saja yang datang beribadah, tetapi di dalam beribadah ada Allah yang berkarya. Allah yang memberikan anugerahnya bekerja di dalam ibadah itu bahkan bagi kita begitu. Dan yang terakhir, mengapa penting untuk kita belajar teologi ibadah Kristen adalah sebagai orang-orang Kristen yang saya katakan tadi, banyak dari kita mungkin sudah lama sekali menjadi orang Kristen. Bagaimana ketika orang-orang dari agama lain bertanya, mengapa kita itu beribadah? Apa itu ibadah Kristen? Apakah kita bisa menjelaskannya kepada mereka? Ataukah mungkin kita berasumsi bahwa ibadah Kristen tidak ada bedanya sama sekali dengan semua ibadah agama-agama lain? Nah, itu poin yang menarik ya. Sebenarnya apa yang membedakan ibadah Kristen yang kita lakukan selama ini dengan ibadah dari agama-agama lain? Toh kita sama-sama beribadah seperti itu. Mungkin dari Pak Edi mungkin bisa menambahkan pandangannya. Baik, makasih Vin. Ya, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Penginjil Ivan ya, memberikan kita beberapa pengertian kenapa kita perlu belajar atau memahami ya teologi ibadah. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa kita perlu belajar teologi ibadah karena teologi kita menentukan ibadah kita. Kalau teologi kita benar, maka ibadah kita akan menjadi lebih berkualitas. Kalau teologi kita ada yang keliru, maka ibadahnya juga menjadi tidak berkualitas atau bahkan bisa keliru ya. Jadi tentu kita perlu belajar teologi karena teologi kita menentukan ibadah kita. Nah, tadi kalau ditanyakan apa bedanya dengan ibadah agama lainnya. Nah, tentu saja kita tidak mendalami ya apa yang mereka lakukan. Tapi di dalam ibadah Kristen jelas salah satu prinsip yang paling penting dalam ibadah Kristen adalah bahwa di dalam ibadah kita itu dalam satu proses memuliakan Allah atau melayakkan Allah sebagai Allah, menempatkan Allah sebagai Allah di dalam ibadah itu. Nah, jadi ini merupakan satu ungkapan penyembahan di dalam ibadah kita. Mungkin begitu ya. Dan untuk sebenarnya kita ingin mengetahui mengenai makna dan dasar liturgi yang benar itu dan yang baik itu seperti apa menurut Penginjil Ivan?
Oke, thank you Ci Vivin. Ini pertanyaan yang sangat luas sekali begitu ya. Karena kita membicarakan teologi ibadah dan dasar liturgi yang benar itu bisa satu seminar sendiri gitu. Atau bahkan bisa berseri-seri seminarnya. Oke. Jadi jawaban saya ini saya usahakan untuk kompres begitu. Persingkat sebisa mungkin, tetapi menjelaskan secara komprehensif teologi ibadah dan dasar liturgi yang baik itu seperti apa. Nah, tentu orang-orang bisa menjelaskan teologi ibadah dan dasar liturgi dari macam-macam sudut pandang. Tetapi saya menggambarkan dengan 5 poin ini saja. 5 poin ini saja. 5 poin. Jadi teologi ibadah dan dasar liturgi yang benar adalah ibadah kita itu perlu satu biblikal, alkitabiah. Nah, yang dimaksud dari biblikal atau alkitabiah adalah apakah elemen-elemen ibadah kita itu sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Dan juga apakah susunan ibadah kita, jadi bukan hanya elemen individu, tetapi susunan ibadah kita itu sudah menggambarkan apa yang kita pelajari dari Alkitab. Misalnya, kita itu mempelajari di dalam Alkitab bahwa Allah itu selalu beranugerah, Allah itu selalu yang berinisiatif, Allah selalu terlebih dahulu. Nah, apakah liturgi kita itu menggambarkan Allah yang berinisiatif, yang mengundang kita beribadah, baru kita meresponinya gitu. Lalu Alkitabiah ini juga bisa dijelaskan menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam Alkitab. Nama-nama Allah di dalam Alkitab misalnya, untuk menjelaskan Bapa, Putra, Roh Kudus ada begitu banyak macam. Misalnya Elion, nama gereja kita, itu juga nama Allah di dalam Alkitab. Artinya God Most High, Allah yang Maha Tinggi. Apakah kita pernah memakai kata Elion ini di dalam liturgi ibadah kita? Ketika pemimpin pujian, liturgos itu memimpin ibadah, apakah Elion ini pernah dipakai? Di dalam doa kita, apakah pernah dipakai? Jadi bukan hanya kata Tuhan saja yang kita pakai, tetapi berbagai macam nama Allah yang ada di dalam Alkitab. Nah, yang kedua, teologi ibadah atau liturgi yang baik, itu mengingat bahwa ibadah kita itu sifatnya formatif dan ekspresif. Kita percaya bahwa di dalam ibadah kita itu beribadah untuk mengekspresikan diri kita beribadah di hadapan Allah. Kita percaya hal itu. Tetapi ibadah hari Minggu, kita juga percaya tidak hanya mengekspresikan diri kita, tetapi seharusnya ibadah hari Minggu itu formatif, membentuk kita begitu. Apakah ibadah kita, apakah kata-kata yang dipilih, apakah lagu yang dinyanyikan, itu membentuk jemaat sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab, sesuai dengan teologi kita. Jadi yang kedua, ibadah itu adalah ibadah yang formatif dan ekspresif. Yang ketiga, hal yang terjadi di dalam ibadah adalah Allah itu bekerja. Dan bukan hanya Allah itu bekerja, yang ketiga itu ibadah itu dialogis. Allah berbicara. Jadi di dalam ibadah bukan hanya jemaat yang berbicara kepada Allah, tetapi kita percaya di dalam teologi ibadah Kristen, Allah itu berbicara kepada jemaat. Sehingga liturgos atau pemimpin pujian sebenarnya itu bukan hanya mereka mengucapkan kata-kata mereka saja. Tetapi di beberapa elemen, misalnya di panggilan ibadah, itu menjadi sarana Allah berbicara kepada umat. Liturgos itu menjadi sarana Allah mengundang umat untuk datang beribadah dan bersekutu dengan Allah. Nah, itu adalah dialogis. Jadi ibadah kita itu perlu menggambarkan keindahan, dialog antara Allah dengan manusia, dengan umatnya di dalam ibadah itu. Yang keempat, teologi ibadah atau dasar ibadah Kristen yang baik adalah teologi ibadah yang trinitarian. Kita baru saja membahas IBS yang dipimpin Bapak Gembala, Pendeta Edi Jiang, komunitas trinitarian. Kita percaya kepada Allah yang Tritunggal, begitu kan ya? Nah, pertanyaannya, apakah ketika kita memimpin ibadah, untuk para pemimpin ibadah, liturgos, atau ketika mereka berdoa, ada pribadi Tritunggal ini yang hadir? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya secara praktis unitarian gitu. Hanya ada satu pribadi saja, yang kita sebut hanya Tuhan, Tuhan, Tuhan begitu. Tapi bukan Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sama-sama berkarya di dalam ibadah itu. Nah, masih dalam poin trinitarian ini,
ini juga yang saya rasa penting untuk kita ingat di dalam ibadah adalah apakah kita itu mencampur ketiga pribadi Allah dalam Tritunggal. Saya beri contoh saja ini. Saya sering mendengarkan di dalam doa misalnya ya, Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan surga. Lalu di tengah-tengah doanya ada kata-kata terima kasih karena telah rela menjadi manusia. Nah ini salah ini. Bapa tidak menjadi manusia, yang menjadi manusia adalah pribadi putra. Ya. Jadi Trinitarian juga mengingatkan kita untuk tidak mencampur ketiga pribadi dalam Allah Tritunggal. Nah yang terakhir untuk Trinitarian adalah apakah kita menyadari bahwa di dalam ibadah sebenarnya kita itu berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Ibadah kita itu adalah partisipasi kita di dalam persekutuan Allah Tritunggal yang indah dan sudah penuh ini, begitu. Bukan karya kita yang utama adalah undangan Allah Tritunggal untuk kita masuk ke dalam persekutuan Allah Tritunggal. Nah yang kelima dan yang terakhir, teologi ibadah Kristen, dasar liturgi ibadah yang baik adalah ibadah kita itu merupakan covenantal renewal. Secara spesifik new covenantal renewal, pembaruan perjanjian. Secara spesifik pembaruan perjanjian baru. Apa yang saya maksud di sini? Ibadah merupakan sarana kita melakukan pembaruan janji antara kita dengan Allah. Pembaruan perjanjian ini dapat saudara-saudari lihat itu di perjanjian lama contohnya seperti di Yosua 24, kitab Yosua pasal 24. Tetapi secara spesifik bagi kita hari ini, yang kita lakukan agak berbeda. Ini seperti, makanya saya mengatakan seperti yang di Yosua. Karena perjanjian kita adalah perjanjian baru di dalam Kristus yang telah menjamin status kita sebagai anak-anak Allah, yang mengampuni segala dosa kita. Jadi pembaruan perjanjiannya itu sedikit berbeda kalau di dalam Kristus. Nah pembaruan perjanjian ini itu dua bagian. Ada bagian Allah, ada bagian kita. Bagian Allah itu seperti apa pembaruan perjanjiannya? Misalnya, karena pembaruan perjanjian di dalam Kristus. Allah itu sekali lagi mengingatkan kita akan janji-janjinya. Nah ini bagian Allah di dalam pembaruan perjanjian baru melalui ibadah kita. Kalau bagian kita sekali lagi berkomitmen untuk menjadi anak-anak Allah. Misalnya dengan bagian doa pengakuan dosa gitu. Lalu dilanjutkan dengan berita anugerah. Nah ini bagian kita membarui perjanjian kita dengan Allah. Apakah ibadah kita, apakah liturgi kita sudah menggambarkan ibadah kita sebagai pembaruan perjanjian baru ini? Thank you, Cik Vivin. Thank you untuk penginjil Ivan atas penjelasannya mengenai makna-makna dan dasar liturgi yang benar. Nah, kalau misalnya ini ada beberapa pertanyaan dari jemaat juga yang mempertanyakan mengenai, mungkin kalau kita bicara tentang ibadah Kristen, teologi ibadah Kristen, jemaat pada umumnya akan berpikir mengenai liturgi ibadah. Itu adalah sesuatu yang sangat lumrah untuk kita pertanyakan gitu ya. Ini ada pertanyaan dari jemaat, bagaimana sejarah terbentuknya atau apa faktor yang menjadi urgensi adanya suatu liturgi dalam ibadah Kristen? Apakah dengan tidak adanya liturgi dalam ibadah berarti kita tidak bisa menyembah Tuhan? Thank you, Cik Vivin. Thank you juga untuk jemaat yang menanyakan pertanyaan yang sangat bagus ini. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya rasa perlu untuk kita memiliki kesepahaman. Apa itu liturgi? Nah, saya nggak akan masuk ke definisi teknis liturgi itu seperti apa. Tetapi liturgi itu biasanya kita mengerti sebagai susunan ibadah formal yang diberikan biasanya secara tertulis. Ini biasanya yang jemaat kita mungkin mengerti dengan arti kata liturgi. Tetapi saya ingin mengajak kita memperluas bahkan definisi ini, yaitu liturgi sebagai susunan ibadah yang formal dan tidak diubah-ubah minggu demi minggu. Nah pertanyaan saya, tertulis ataupun tidak, adakah gereja yang tidak memiliki liturgi begitu? Gereja yang mungkin nampak tidak memiliki liturgi bagi kita, itu juga memiliki susunan ibadah yang tidak diubah-ubah minggu demi minggu. Misalnya ya, gereja yang cukup sederhana liturginya itu, yang katanya tidak ada liturginya itu, urutan minggu demi minggunya tentu ada variasinya. Tetapi kira-kira seperti ini, yaitu doa pembuka,
3 lagu di awal, firman, 1 lagu, lalu ada doa berkat. Nah, 1 lagu persembahan di mana? Nah, itu bisa disesuaikan. Tetapi urutan ini tidak diubah-ubah. Kalau diubah-ubah, jemaat atau pelayan akan bingung begitu kan. Nah, kalau kita mengerti liturgi seperti ini, sebenarnya sejak dari gereja mula-mula, tidak mungkin ada ibadah yang tanpa ada liturgi. Tetapi kalau dari sejarah ibadah, sejarah liturgi, tentu kita bisa mempelajari liturgi dari gereja mula-mula. Misalnya saya beri contoh saja, liturgi dari, kalau di bahasa Inggris itu kita menyebutnya Saint John Chrysostom atau Santo Yohanes Chrysostomus dari abad ke-5 yang sampai hari ini kita warisi, kita dapat melihat membaca liturginya. Atau liturgi dari Saint Basil the Great, Santo Basil Agung dari abad ke-4. Jadi kita bisa melihat sejarah liturgi dari abad ke-4, abad ke-5. Bahkan ada juga liturgi Saint James, Liturgy of Saint James, Liturgy of Saint Mark. Saint James ini Yakobus kalau kita di bahasa Indonesia. Saint Mark, Markus. Tentu menurut studi sejarah ada perkembangan-perkembangan yang dilakukan dan dibakukan baru abad ke-4 dan ke-5. Tetapi ada elemen-elemen dalam liturgi ini yang dari Yakobus dan Markus itu sendiri. Yakobus sebagai pemimpin gereja Yerusalem dan Markus sebagai pemimpin gereja di Alexandria begitu. Jadi ini kalau kita mempelajari liturgi, inilah sejarah liturgi. Tetapi apakah kita harus memiliki liturgi? Ya, semua pasti memiliki liturgi. Sehingga kalau kita semua memiliki liturgi, pertanyaannya hanyalah liturgi kita ini liturgi yang baik atau tidak? Liturgi yang mencerminkan seperti kata Pak Edi, teologi yang kita percaya atau tidak gitu. Berarti kalau misalnya bahasa sederhananya untuk kita kaum awam, untuk jemaat, mungkin liturgi apakah bisa dikatakan sebagai sarana yang membantu kita untuk dalam perjumpaan kita dengan Tuhan dalam ibadah? Benar, jadi liturgi yang baik itu harus menjadi sarana bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah. Liturgi yang baik itu harus menjadi sarana bagaimana kita bisa merasakan persekutuan baik dengan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maupun sarana kita merasakan persekutuan dengan sesama saudara-saudari seiman. Nah, pertanyaannya itu kan liturginya kita seperti apa? Kalau pertanyaan liturgi harus ada atau tidak, semua pasti ada liturginya. Ada gitu. liturgi, ya. Oke. Ya, saya rasa ini penjelasan dari Saudara Ivan juga cukup membantu kita ya, sebagai kita jemaat bisa memahami mengenai liturgi itu sendiri. Nah, sekarang kita melihat dari kondisi perkembangan zaman yang terus berkembang maju, lalu dengan adanya perubahan-perubahan dari mungkin desain interior, seperti itu menjadi lebih modern dalam gereja-gereja, sehingga mungkin terkadang ada simbol-simbol gereja yang mungkin kadang terabaikan juga. Simbol yang paling umum kita temui adalah mungkin simbol salib atau mimbar, seperti itu. Nah, bagaimana mengenai simbol-simbol dari gereja ini? Apakah simbol-simbol ini sebenarnya meskipun modern, kita harus tetap mempertahankannya, atau mungkin bisa dikatakan, dihilangkan juga nggak apa-apa, kayak gitu. Mungkin bagaimana menurut pandangan Saudara Ivan? Thank you, Vivin. Jadi sekali lagi saya cuma ingin menekankan kepada saudara-saudari sekalian bahwa jawaban saya ini bukan jawaban tentang kebijakan gereja kita GKAL Lyon. Tetapi sejauh dari apa yang saya pelajari mengenai teologi ibadah dan liturgi. Jadi salib, kalau kita berbicara tentang salib saja, apakah salib itu sebagai simbol yang selalu terus-menerus ada di dalam gereja begitu? Kalau kita mengatakan salib itu harus, gitu kan? Berarti salib itu dari gereja mula-mula sampai sekarang mungkin ada terus begitu. Nah, tetapi menarik, ketika kita mempelajari sejarah gereja, simbol salib itu mungkin baru ada di awal abad kedua. Tetapi awal abad kedua sekali. Jadi sekitar 100 tahun setelah Tuhan Yesus itu meninggal gitu. Dan secara universal baru digunakan pada abad keempat atau kelima gitu. Jadi sekitar 300-400 tahun dari kematian Tuhan Yesus. Nah, sebelum itu lambang orang Kristen itu apa? Nah, ini saya ingin membagikan satu lambang sebelum itu, yaitu lambang ikan. Loh, kok ikan? Gitu kan? Ikan. Nah, ikan itu bahasa Yunaninya adalah ichthus, begitu.
ICHTHUS. ICHTHUS. Mengapa lambang ikan ini dipakai sebagai simbol orang-orang Kristen, simbol gereja? ICHTHUS ini merupakan mereka anggap sebagai singkatan, yaitu Ichthus itu singkatan dari Yesus Kristus Theouhuios Soter. Bahasa Indonesianya adalah Yesus Kristus, Anak Allah dan Juru Selamat, begitu. Jadi simbol ikan itu pertama sebelum ada simbol salib digunakan untuk orang Kristen. Tetapi simbol salib juga memiliki makna yang sangat penting. Simbol salib itu mengingatkan kita akan karya terbesar Allah Tritunggal melalui putra dari Allah itu. Yesus Kristus yang mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga melalui kematian dan kebangkitannya itu, dosa-dosa kita semuanya diampuni. Kita dapat menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya, begitu. Sehingga simbol salib ini minggu demi minggu, kalau ada di dalam gereja kita, memiliki makna penting untuk mengingatkan kita akan hal itu. Nah, saya juga ingin memberikan satu pengantar lagi, satu tambahan, bahwa simbol salib hari ini itu digunakan oleh gereja-gereja di seluruh dunia. Seluruh budaya, seluruh negara, seluruh tradisi, bahkan dari zaman-zaman yang lain, kita itu memakai salib. Sehingga bagi saya, simbol salib ini adalah simbol kesatuan gereja, simbol ekumenisme gereja. Seperti yang Pak Edi barusan jelaskan ya di EBS Kapan Hari, salah satu ciri khas gereja adalah kesatuannya. Nah, hari ini kalau kita mengganti gambar salib kita, saya itu khawatir kita itu menciderai kesaksian kita akan kesatuan gereja ini, begitu. Oke. Makasih untuk penginjil Ivan atas penjelasannya. Mungkin saya juga ingin bertanya kepada Pak Edi ya, mengenai simbol-simbol yang lebih berkaitan dengan mungkin gereja kita, gereja Elion Pregolan atau Elion. Kira-kira pandangannya seperti apa Pak kalau untuk gereja kita? Ya, pada prinsipnya memang kita harus memegang pada esensi. Ya, esensi artinya makna yang sesungguhnya yang terkandung di dalam sesuatu yang kita simbolkan. Ya. Jadi salib misalnya, salib tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Dalam arti barang salibnya, benda salibnya itu tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Karena kalau kita mensakralkan benda tertentu, kita menjadi memberhalakan. Nah, itu bukan tujuan dari bergereja ya, atau menyatakan iman kita. Jadi ketika kita menggunakan salib, maka itu untuk menceritakan sesuatu atau menyampaikan pesan tertentu ya. Nah, dalam hal ini memang salib bicara tentang karya Kristus yang final, karya Kristus yang menebus, menyelamatkan, yang memungkinkan kita bisa hidup di dalam anugerah Allah. Ya. Jadi kalau ditanya apakah harus ada salib, pertanyaannya tinggal apakah itu menolong kita untuk mengingat esensi dari pesannya. Kalau ternyata tanpa salib bisa merugikan kita atau menyulitkan kita untuk mengingat pesan dari karya Kristus di atas kayu salib, maka tentu saja salib itu tidak boleh dihilangkan. Dalam arti salib itu harus tetap ada supaya menolong kita terus mengingat pesannya, yaitu karya Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai atau yang sudah final itu. Ya. Nah kemudian pertanyaannya, apa lagi simbol yang ada di dalam gereja kita? Ya. Nah memang selama ini yang kita sangat tekankan itu satu adalah salib. Ya. Ya, dalam ruang ibadah pasti ada salib karena kita mengingatkan karya Kristus. Dan yang kedua kita juga seringkali memakai mimbar ya. Mimbar ya. Memang di dalam format gereja-gereja yang tertentu yang lebih baru ya mungkin tidak mengharuskan ada mimbar ya. Atau mimbar juga bukan sekedar tempat berdirinya pengkhotbah. Nah, bukan seperti itu ya. Tetapi mimbar itu menceritakan sesuatu juga bahwa disinilah firman Tuhan diberitakan ya. Sehingga mimbar itu kemudian menjadi simbol pentingnya pemberitaan firman Tuhan. Itu sebabnya mimbar tidak ditaruh di pinggir ya ruangan, tetapi di tengah-tengah karena menyatakan sentralitas dari pemberitaan firman di dalam ibadah kita ya. Sehingga seluruh mata perhatian diarahkan kepada mimbar bukan karena mimbarnya, tapi karena pemberitaan firman yang akan disampaikan melalui mimbar itu. Nah mungkin dua simbol ini yang paling utama yang kita sepakati dalam gereja harus ada.
Nah, selain dari itu mungkin masih bisa didiskusikan ya, dalam arti bukan sesuatu yang kita haruskan ya, tapi lebih pada apakah itu berguna atau tidak? Apakah itu menolong kita untuk bertumbuh, beribadah dengan lebih baik atau tidak? Ya. Gitu ya. Ya, makasih Pak Edi untuk penjelasannya. Jadi simbol-simbol ibadah itu tentu sebenarnya penting dalam hal esensi ya Pak Edi. Bagaimana simbol itu bisa membantu kita sekali lagi untuk melihat kepada Tuhan, untuk merefleksikan hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Bukan hanya sebagai simbol yang kita pajang tapi tidak berarti seperti itu ya. Lalu ini juga ada pertanyaan dari jemaat lagi. Mengenai perbedaan liturgi ibadah antara Kristen Protestan dengan Katolik. Karena liturgi Katolik terkesan lebih ketat dibandingkan dengan liturgi dari Kristen Protestan. Apakah benar adanya anggapan bahwa Kristen Protestan mengadopsi hanya sebagian dari liturgi ibadah Katolik? Dia menyebutkan mungkin berkaca dari kisah Martin Luther ya. Oke. Lalu apa yang menjadi ciri khas sebenarnya dari liturgi ibadah Kristen itu sendiri dibandingkan dengan Katolik? Mungkin dari Penginjil Ivan bisa memberikan pandangan. Ya, thank you ya untuk pertanyaannya sekali lagi, jemaat yang menanyakan pertanyaan ini. Jadi kesulitan, pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab sebenarnya. Kesulitan kita menjawab pertanyaan ini adalah ketika kita berbicara tentang liturgi Protestan, liturgi mana yang kita maksud? Liturgi yang dipakai John Calvin, Johannes Calvin di Jenewa berbeda dengan liturgi kita hari ini. Liturgi yang dipakai di gereja-gereja Lutheran, penerus Martin Luther, sampai hari ini ya, berbeda dengan liturgi gereja kita. Sehingga saya akan menjawab pertanyaan ini khusus dengan liturgi gereja kita, gereja Elion. Yang saya pribadi menduga itu diambil dari Yesaya 6. Nah, saudara-saudari dapat memastikannya dengan bertanya ke hamba Tuhan, majelis, dan pengurus di GKI Lyon. Mengapa saya melihat ini diambil dari Yesaya 6? Salah satu buktinya, meskipun kita hari ini sudah mengubah lagunya adalah, dulu di awal ibadah kita selalu menyanyikan lagu Suci, 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 yang ada di awal Yesaya 6. Nah, tentu elemen ini kita sekarang ubah dengan lagu yang serupa, yaitu lagu yang mengungkapkan pujian dan pujaan kepada Allah gitu. Secara spesifik di Aelion Progolan kita menggunakan lagu Hormat Bagi Allah. Nah, kalau kita berbicara spesifik tentang liturgi di GKI Lyon, saya ingin menjawab apa sih kelebihannya liturgi di GKI Lyon? Saya ingin menjawab dua hal saja. Jadi ibadah kita nomor satu, itu selalu dibuka dengan panggilan ibadah lalu votum dan salam dari Allah. Sebenarnya maknanya apa panggilan beribadah, votum, dan salam ini? Bukan hanya liturgos itu mengundang jemaat-jemaat gitu, atau mengajak ayo kita mulai ibadah. Tetapi panggilan ibadah dan votum dan salam ini memiliki makna teologis bahwa Allah yang kita percaya di dalam kekristenan adalah Allah yang berinisiatif. Allah yang beranugerah terlebih dahulu sebelum kita itu meresponinya. Allah selalu terlebih dahulu mendahului kita, Allah selalu yang berinisiatif. Maka dari itu ibadah selalu dibuka dengan panggilan beribadah yang menggambarkan Allah yang mengundang kita untuk datang beribadah, bersekutu dengannya begitu. Itu panggilan beribadah, dan bukan hanya panggilan beribadah, tetapi salam, ini bukan salam dari liturgos, tetapi Allah yang mengundang kita beribadah juga menyambut kita dan memberikan salamnya kepada kita. Itu arti dari panggilan beribadah dan votum dan salam. Nah, yang kedua adalah yang sering kita sebut sebagai doa berkat. Beberapa pegiat liturgi itu mengusulkan perubahan nama menjadi berkat atau pernyataan berkat. Nah, bagi saya ini saya tidak ikut memperdebatkan masalah istilah. Tetapi yang kita mengerti dari doa berkat adalah bukan hanya kita itu mengharapkan Allah itu memberkati kita begitu. Tetapi setelah kita ibadah hari Minggu, Senin sampai Sabtu depan kita itu beraktivitas sehari-hari dengan segala tantangan di dalam dunia, pada ujung ibadah itu Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Jadi doa berkat itu memiliki makna Allah yang menjanjikan kehadirannya bagi kita, bersama-sama dengan kita dari hari Senin sampai Sabtu. Kita menghidupi kehidupan Kristen kita
panggilan kita bekerja di aspek apapun begitu. Nah, ini dua hal saja yang menurut saya bagus dari liturgi kita di Gereja GKA Elion ini. Mungkin dari Pak Edi ada yang mau ditambahkan mengenai liturgi? Dari yang saya pahami, liturgi itu mungkin bisa dibagi dalam 3 kelompok besar ya, ini sebagai tambahan. Yang satu adalah yang lebih bersifat sakramental ya. Yang kedua itu yang lebih mirip dengan gereja kita yang menekankan tentang proklamasi dan respon seperti yang dijelaskan oleh penginjil Ivan ya. Kemudian yang ketiga yang disebut liturgi yang lebih bebas atau spontan ya. Nah, kalau yang sakramental itu yang biasa dipakai oleh gereja Katolik, Anglikan ataupun Ortodoks ya. Di mana mereka itu mau meresapi kembali ya peristiwa-peristiwa yang tercatat dalam Alkitab ya berkaitan dengan peristiwa peristiwa yang dijalani oleh Kristus ya, mulai dari kesengsaraannya sampai dengan kebangkitannya. Jadi mereka mau merasakan kembali dan akan menghidupkan kembali seolah-olah mereka hadir di dalam peristiwa-peristiwa itu, sehingga di dalam ibadah yang seperti itu perjamuan kudus itu hampir selalu ada setiap minggu karena memang bersifat ibadah yang bersifat menekankan sakramen. Ya. Sementara dalam ibadah kita menekankan tadi tentang Allah yang menyatakan diri dan jemaatnya meresponi ya. Nah, dua hal yang biasanya selalu ada di dalam ibadah yang seperti kita adalah penekanan pada firman Tuhan atau pemberitaan firman Tuhan, lalu kemudian adanya puji-pujian penyembahan dari jemaat ya yang meresponi Tuhan. Nah, ini mungkin yang bisa saya tambahkan bahwa memang ada perbedaan liturgi. Kalau tadi tanya perbedaan antara Katolik dan Protestan, ya maka Katolik mungkin yang lebih pada yang sakramental, kita yang lebih pada disebut semi liturgi, tapi lebih tepat mungkin yang berkaitan dengan satu pola proklamasi respon. Ya, itu. Sebelum kita melanjutkan diskusi kita lebih lanjut, saya mengajak untuk jemaat dan juga narasumber kita boleh melihat hasil survei yang dilakukan oleh Bilangan Research Center ya. 10 tren perubahan gereja dan jemaat di Indonesia 2021 sampai 2025. Yang pertama, live streaming akan tetap menjadi pilihan walau gereja telah dibuka. Bahkan 5 tahun mendatang, jemaat mungkin akan lebih memilih untuk mengikuti ibadah live streaming sekitar 15-30%. Yang kedua, lebih banyak jemaat yang akan mengakses konten-konten rohani. Dalam 5 tahun, jumlah jam konten rohani yang diakses akan lebih besar daripada jumlah jam mengikuti ibadah. Yang ketiga, loyalitas jemaat terhadap gerejanya akan semakin rendah, terdapat 30-40% yang dikategorikan sebagai potensial switcher. Yang keempat, terjadi pemisahan yang semakin lebar antara jemaat yang memiliki spiritualitas yang tinggi dan yang rendah. Selanjutnya, megachurch akan tetap bertumbuh karena memiliki aset dan capability berupa nama gereja yang populer, hamba Tuhan, dan digital ekosistem yang sudah terbentuk. Yang keenam, sebagian besar dari gereja-gereja kecil independen akan berkonsolidasi atau berinduk pada gereja-gereja besar. Sedangkan yang ketujuh adalah akan muncul beberapa gereja baru yang memiliki spirit seperti startup dalam bentuk digital church. Yang kedelapan akan semakin banyak jemaat gereja yang berpandangan pluralis. Sedangkan yang kesembilan, usia rata-rata kepala gereja atau pemimpin gereja akan semakin muda. Dan yang terakhir, tipe leadership dari hamba Tuhan yang paling dibutuhkan adalah agile leadership, dan ini akan menentukan pertumbuhan gereja-gereja di masa yang akan mendatang. Berdasarkan hasil survei yang telah kita lihat bahwa sebenarnya 15% sampai 30% jemaat akan memilih tetap melakukan ibadah live streaming atau online meskipun gereja nanti sudah akan dibuka kembali atau on-site. Bagaimana sebenarnya gereja Elion sendiri, Pak Edi, dalam melihat data ataupun hasil riset seperti ini? Apakah nanti gereja Elion ini akan tetap melakukan live streaming meskipun kita akan sudah melakukan ibadah onsite atau bagaimana Pak Edi untuk kedepannya? Iya, baik. Kita harus melihat bahwa ibadah live streaming kita itu mempunyai dua sasaran ya. Yang pertama memang kepada jemaat karena kondisi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk datang berkumpul di gereja. Tapi juga ada sasaran kedua yaitu orang-orang yang belum mengenal Tuhan mungkin ya, atau orang-orang yang belum bergereja secara tetap di satu gereja tertentu. Nah, ini juga adalah orang-orang yang perlu dilayani. Dan ibadah yang kita selenggarakan secara live streaming ya, melalui channel online itu merupakan satu cara untuk menjangkau mereka atau melayani mereka.
Jadi tentu saja bahkan sekalipun nanti ketika seluruh jemaat sudah beribadah di lokasi atau di gedung gereja, pelayanan live streaming, pelayanan online ini tetap menjadi satu sarana yang baik untuk menjangkau mereka yang masih di luar sana. Saya rasa begitu ya. Jadi kita nanti tetap akan melakukan 2 ibadah ya Pak, di online dan juga untuk onsite yang normal Betul, seperti biasa. Betul. Nah, tapi menanggapi seperti yang dikatakan Pak Edi tadi bahwa mungkin kita melakukan ibadah secara online, tujuan dari GKI Lyon ini adalah untuk menjangkau orang-orang yang memang mengalami kendala atau untuk menjangkau orang-orang luar selain jemaat Elion sendiri. Namun bagaimana jika fenomena itu terjadi kepada jemaat yang memang seharusnya mungkin tidak berkendala untuk ibadah gereja tapi merasa sudah nyaman untuk udah live streaming aja di rumah ini, lebih enak, lebih fleksibel waktunya seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari. Iya, thank you, C. Vivin. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah esensial untuk kita itu melakukan ibadah onsite gitu, secara fisik ke gereja? Kita itu perlu bertanya esensi atau identitas dari manusia itu sendiri. Jadi di EBS yang 2 kali yang sebelum ini, penginjil Hengki itu berbicara tentang doktrin manusia, gitu kan ya. Penginjil Hengki itu mengatakan bahwa esensi manusia adalah jiwa dan tubuh, gitu. Tentu ada gereja yang percaya jiwa dan roh. Nah ini tetapi gereja kita secara umum percaya tubuh dan jiwa. Sedangkan yang saya soroti di sini justru bukan jiwa atau jiwa dan rohnya, tetapi tubuhnya. Bahwa esensi kita sebagai manusia bukan hanya jiwa, tetapi memiliki tubuh. Penting untuk kita mengerti manusia itu adalah manusia, makhluk ragawi, yaitu makhluk yang bertubuh memiliki badan ini. Karena itu, karena esensi kita sebagai manusia, sebagai makhluk ragawi, penting juga ketika kita melakukan persekutuan, itu persekutuan yang secara fisik, persekutuan secara ragawi, persekutuan dengan tubuh kita ini. Nah mungkin saudara-saudari ada yang meragukan kata-kata saya ini gitu. Tetapi justru pada saat pandemi ini, itu membuktikan esensi identitas kita sebagai makhluk ragawi. Pada saat pandemi ini misalnya ya, ada beberapa dari kita yang sangat merindukannya bertemu secara fisik dengan teman-teman kita. Nah, bahkan kita itu keluar untuk ke kafe, makan bersama-sama dengan mereka, pergi keluar kota. Meskipun kita menyadari ada risiko kita itu bisa tertular COVID begitu. Tetapi kita sangat merindukannya persekutuan secara fisik itu karena memang esensi kita sebagai manusia begitu. Nah, jadi kalau ibadah itu hanya online saja, bagi saya ini ada yang salah begitu. Yang salah itu mungkin bisa dari perspektif jemaatnya, perspektif orang yang datang beribadahnya, atau gerejanya. Nah, ini sekali lagi saya nggak mengatakan GKI Lyon ya, begitu. Tapi secara umum begitu. Kalau perspektif dari jemaatnya, kesalahannya mungkin kita itu salah mengerti apa itu ibadah. Ibadah itu mungkin kita anggap sebagai kelas misalnya. Kita itu mendengarkan sesuatu saja untuk kita pelajari, kita bawa pulang gitu. Atau ibadah itu sebagai kita mendengar, seperti kita mendengarkan motivator begitu. Wah, saya ini butuh dikuatkan lagi, belum mendapatkan motivasi lagi. Nah, kalau ibadah seperti itu, ya memang mungkin online saja. Tetapi di dalam ibadah itu ada persekutuan. Persekutuan dengan saudara-saudari seiman begitu. Nah, sebagai manusia yang makhluk ragawi, tidak mungkin persekutuan kita itu bisa sempurna kalau persekutuan kita itu tidak persekutuan dengan fisik, dengan tubuh kita ini. Nah, kalau dari gereja, sekali lagi saya nggak mengatakan GKI Lyon ya, tetapi kalau dari perspektif gereja, kalau ibadah itu hanya online saja, atau kalau ibadah yang onsite itu nggak ada yang mau datang. Mungkin karena gereja itu memang salah melakukan ibadahnya, bahwa persekutuan di dalam gereja mereka itu tidak digiatkan begitu. Jadi ya ibadah itu hanya berkumpulnya orang dari berbagai macam, lalu datang bersama-sama, tapi nggak ada persekutuan yang hangat di dalamnya. Kalau seperti itu ya nggak ada yang kepingin untuk datang ibadah lagi. Tetapi dengan pengertian yang benar, termasuk esensi kita sebagai manusia, penting untuk kita itu juga berbicara tentang ibadah onsite. Tentunya saat pandemi ini, saat ini kan membaik
Tetapi orang-orang Kristen itu memiliki toleransi berbeda-beda. Mungkin masih ada yang masih takut. Nah, di sini saya rasa kita perlu untuk lebih gracious seperti kata Pak Edi, yang kondisinya belum memungkinkan, ada yang belum merasa siap dan lain sebagainya. Kita bermurah hatilah kepada mereka yang belum berani atau belum siap untuk datang kepada ibadah onsite. Tetapi setelah ini semua selesai, bagi saya penting untuk kita itu bersekutu Kembali. secara onsite. Oke. Nah, kalau kita tadi bahas mengenai ibadah secara onsite. Nah, untuk lebih lanjut mengenai ibadah online ini tentunya ketika kita menyiarkan secara live streaming online, tentu akan banyak mungkin dari orang-orang di luar sana yang mungkin akan tertarik nih dengan gereja kita. Oh, saya sudah mengikuti YouTube channelnya GKI Lyon, mengikuti persekutuan doa, mengikuti ibadah hari Minggu juga. Nah, lalu saya ini ingin menjadi anggota dari GKI Lyon, misalnya GKI Lyon Pregolan seperti itu Pak Edi. Nah, nanti itu pertanyaannya akan berlanjut mengenai keanggotaan jemaat itu sendiri. Apakah dari GKI Lyon sudah ada pandangan ke depan mengenai baptisan secara online seperti itu, atau bagaimana? Ya, baik. Kita bicara keanggotaan dulu ya. Ya. Nah, kalau kita bicara keanggotaan, maka tentu saja keanggotaan itu tidak bisa diukur dari sisi atau dari satu sisi saja, yaitu sisi viewer ya. Artinya hanya karena mengikuti secara online ya, dengan sikap apapun ya, kita juga kurang jelas karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Andai kata pun diikuti dengan baik, tapi tidak cukup karena keanggotaan itu bicara tentang komitmen. Nah, komitmen sebagai satu bagian dari tubuh Kristus secara lokal di satu lokasi ya. Dan kita tahu bahwa komitmen dari seorang anggota jemaat itu bukan hanya beribadah, tapi juga bersekutu, melayani dan tanggung jawab yang lain. Ya. Sehingga tentu saja bagi saudara-saudara kita yang di luar sana yang telah mengikuti ibadah secara online dan mereka ingin menjadi anggota kita, dan memang mereka yang belum dibaptis harus dibaptis. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa melakukan baptisan secara online? Ya. Nah, sampai saat ini saya belum terpikir bagaimana melakukannya karena kita baptisan menggunakan air ya. Nah, tentu saja yang bersangkutan harus hadir baru bisa dibaptis dengan cara yang kita tetapkan bersama bahwa harus ada percik air ya atau ada air yang dicurahkan untuk pembaptisan itu. Memang itu menyimbolkan ya pengudusan ya bahwa yang bersangkutan sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Nah, tapi yang lebih penting lagi bagaimana dengan keanggotaannya? Kalau misalnya dia pertama-tama juga harus dibaptis secara onsite berarti ya. Kemudian kedua juga dia harus mengambil bagian di dalam persekutuan. Tidak cukup seorang anggota itu tidak cukup hanya beribadah. Dia juga harus bersekutu dan dia juga harus melayani Tuhan. Sehingga tentu saja kita akan mengarahkan ya mereka-mereka yang sudah mengikuti ibadah kita secara online supaya juga mengambil bagian dalam persekutuan kita. Nah, kita bersyukur bahwa kita punya sarana yang cukup baik yaitu Zoom ya, yang melalui sarana ini kita bisa berinteraksi ya. Sehingga mereka yang sudah mengikuti ibadah mungkin melalui YouTube, kita ajak untuk mengikuti persekutuan sehingga ada interaksi. Dengan ada interaksi ini kita bisa saling mendoakan, saling mengingatkan, menguatkan sehingga fungsi dari satu tubuh Kristus itu lebih bisa dinyatakan dengan baik ya, karena kita bisa saling mengenal, kita bisa saling mendukung dalam doa dan saling menguatkan. Nah, tanpa ini saya rasa keanggotaan orang tersebut akan menjadi sangat rapuh ya, karena seperti orang yang hanya menonton saja tanpa menjadi peserta yang menjadi pemain utama juga mengambil bagian dalam permainan utama tersebut. Jadi saya rasa tetap perlu ya untuk keanggotaan kita mengharapkan ada unsur persekutuan yang terpenuhi. Ya. Oke, terima kasih Pak Edi untuk penjelasannya. Tadi kita bicara mengenai viewer yang sering kita bisa ukur yang paling mudah dalam melalui viewer di YouTube seperti itu ya Pak Edi. Namun ternyata kan viewer itu tidak bisa menjadi satu landasan atau acuan yang pasti mengenai kondisi jemaat di sebuah gereja seperti itu. Kira-kira sebenarnya menurut Pak Edi, kalau selama pandemi selama ini tolak ukur apa yang gereja kita pakai dalam hal penggembalaan ataupun untuk mengerti memaintain mengenai spiritualitas jemaat? Ya, baik.
seperti tadi saya katakan bahwa kita mempunyai sarana lain selain channel YouTube, kita juga mempunyai sarana yang kita pakai ya selama ini banyak menggunakan Zoom ya. Nah jadi di gereja kita ini bersyukur ada cukup banyak persekutuan yang berdasarkan kelompok usia ya, mulai dari remaja, pemuda sampai dengan bahkan juga usiawan ya. Sehingga melalui sarana-sarana persekutuan inilah kita menjangkau jemaat ya, memperhatikan ya, mengajak mereka untuk bersekutu, sehingga melalui sarana persekutuan ini kita tetap bisa menjalankan fungsi penggembalaan yang pada intinya kan memperhatikan, mendoakan, menguatkan dan juga mendorong mereka untuk terus boleh bertumbuh di dalam spiritualitas mereka. Jadi sarana-sarana persekutuan inilah yang perlu kita optimalkan sehingga bisa menjangkau lebih banyak jemaat. Nah, kita bekerja bersama, tapi juga sekaligus ada pembagian tugas ya, berdasarkan komisi masing-masing. Sehingga diharapkan dengan demikian kita bisa menjangkau semua jemaat yang membutuhkan pelayanan ini. Baik. Oke, berarti di gereja kita ini sebenarnya ada kelompok-kelompok kecil sehingga dari hamba Tuhan juga bisa lebih menjangkau kepada setiap jemaat menurut usia-usia tersebut. Nah, berdasarkan hasil survei yang kita lihat tadi, di poin yang kedua, lebih banyak jemaat yang akan mengakses konten-konten rohani secara on demand. Dalam 5 tahun, jumlah jam konten rohani yang diakses secara on demand akan lebih besar daripada jumlah jam mengikuti ibadah. Ini sebenarnya menarik Pak Edi, karena perkembangan mungkin dari generasi yang muda itu, mereka lebih suka untuk menghabiskan waktu lebih banyak untuk melihat konten-konten rohani, lebih banyak daripada untuk mengikuti durasi ibadah. Mungkin durasi ibadahnya 1,5 sampai 2 jam. Nah, menyikapi perubahan yang seperti itu, apakah kedepannya GKI ini juga akan mengembangkan digital ministry yang lebih masif gitu Pak Edi? Mungkin yang lebih terkelola dengan baik untuk menjawab dari fenomena ini. Baik, mungkin yang kita perlu perhatikan bahwa kita sekarang ini masuk ke dalam era digital ya. Sehingga pelayanan pun juga harus mempunyai satu mindset yang baru, yaitu digital mindset ya. Jadi dasar dari semua ini adalah mindsetnya, bukan cara berpikirnya ya. Nah, jadi kita harus mempunyai cara berpikir yang baru, yaitu digital mindset, di mana pelayanan itu tidak bisa dilepaskan dari sarana digital yang mendukung dan memperluas jangkauannya ya. Nah, sehingga di dalam gereja kita ya, kita tahu bahwa dalam gereja itu ada beberapa unsur pelayanan ya. Ada pelayanan yang berkaitan dengan ibadah, pembinaan, penggembalaan maupun penginjilan ya. Nah, semua aspek pelayanan ini tetap harus ada dan berjalan dan harus terus dikembangkan ya di masing-masing bidangnya. Nah, tetapi masing-masing bidang ini juga harus mempertimbangkan bahwa bagaimana mereka mengoptimalkan pelayanan mereka dengan menggunakan sarana digital ini. Jadi ini yang disebut digital mindset ya. Jadi mungkin kita tidak punya satu komisi khusus yang menghimpun semuanya itu, tetapi setiap bidang pelayanan itu sendiri ya mengoptimalkan pelayanannya dengan menggunakan sarana digital yang ada. Nah, kita bersyukur bahwa di gereja kita ada Elion Broadcasting Ministry yang menjadi sarana yang bisa mengoptimalkan ya bidang-bidang pelayanan yang sudah ada. Seperti misalnya ibadah. Ibadah itu kan memang sudah ada sebelumnya ya. Tapi sekarang dioptimalkan fungsinya dengan adanya digital ministry ini ya, atau sarana digital ini. Begitu juga nanti pembinaan. Contoh misalnya persekutuan-persekutuan komisi kita yang sekarang sedang berjalan, kita menggunakan sarana Zoom. Tapi juga setelah persekutuan itu selesai, seluruh rangkaian persekutuan itu direkam, lalu kemudian kita postingkan di sarana-sarana digital lainnya. Sehingga dengan demikian yang bisa menikmati pengajaran yang disampaikan bukan hanya yang hadir saat itu saja, tapi kemudian orang-orang berikutnya yang mengakses secara online. Oke. Mungkin begitu masukan saya. Ini ada juga pertanyaan dari jemaat. Apakah yang dianggap ibadah itu sebenarnya hanya ibadah hari Minggu, sehingga harus sesuai dengan liturgi dan tata ibadah yang benar? Apa bedanya persekutuan ibadah, persekutuan doa misalnya dengan ibadah hari Minggu? Bukankah keduanya ini sama-sama menunjukkan hubungan yang vertikal antara kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, dan juga horizontal bersama dengan saudara-saudara seiman? Mungkin dari Evangelis Ivan bisa memberikan pandangan.
Iya, jadi apakah ibadah kita hanya ibadah hari Minggu? Tentunya tidak begitu kan. Bahwa kebaktian doa kita itu juga adalah sebuah ibadah begitu. Nah, dengan kita mempelajari teologi ibadah dan dasar liturgi yang benar, yang baik begitu ya, kita itu dapat melihat bagian-bagian mana yang esensial yang harus ada di keduanya gitu. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa ibadah hari Minggu dan kebaktian doa hari Rabu itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga dengan esensi yang sama-sama ada di dalam dua ibadah ini, baik hari Minggu maupun hari Rabu, kita tidak harus semua elemen-elemennya itu sama begitu. Ini yang harus kita luruskan bahwa ada yang harus ada di keduanya, tetapi elemen-elemen liturginya, elemen-elemen ibadahnya bisa berbeda. Berarti secara garis besarnya meskipun persekutuan doa atau ibadah hari Minggu keduanya tetap kita anggap sebagai ibadah, namun berbeda dari elemen-elemen apa yang ingin kita tampilkan dalam setiap ibadah tersebut. Benar. Seperti itu ya. Mungkin ada tambahan Pak Edi. Dan sedikit mungkin juga penekanan yang agak berbeda. Misalnya kalau dalam ibadah Minggu tentu lebih menekankan aspek vertikalnya. Sehingga komunikasi di antara sesama jemaat di dalam ibadah kan tidak dimungkinkan ya, karena kita semua terarah lebih kepada bersifat vertikal kepada Tuhan. Sementara di dalam persekutuan doa aspek horizontalnya diberi porsi yang lebih banyak ya, sehingga ada unsur interaksi ya, ada yang boleh memberi sharing, bahkan juga bisa menyampaikan pokok doa lalu didoakan bersama. Nah, ini diberi porsi waktu yang lebih banyak sehingga aspek horizontal, aspek komunalnya ya, ya itu bisa diberi tempat yang lebih banyak ya. Terima kasih Pak Edi dan juga penginjil Ivan untuk penjelasan dan diskusinya. Jadi dari diskusi kita hari ini mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu bahwa belajar mengenai teologi ibadah itu adalah sesuatu yang sangat penting, karena teologi ibadah itu adalah dasar untuk menentukan bagaimana ibadah kita akan berlangsung. Dan juga yang kedua adalah GKI Leon Prekolan tetap membuka diri dengan mengikuti perkembangan zaman, namun kita juga harus memperhatikan mengenai esensi-esensi ibadah yang harus tetap kita pertahankan. Oke, terima kasih untuk jemaat sekalian yang telah mendengarkan dan juga untuk Pak Edi dan juga untuk penginjil Ivan atas waktunya dan sharing-sharingnya diskusinya kita hari ini. Saya tidak lupa mengajak jemaat untuk bisa memberikan saran, usulan topik ataupun pertanyaan mengenai apa yang ingin kita bahas di podcast selanjutnya melalui DM Instagram @elionprekolan. Nah, mungkin yang terakhir kita bisa mungkin ada beberapa rekomendasi buku atau rekomendasi sesuatu untuk bagi jemaat. Mungkin dari penginjil Ivan. Oke, thank you J. Vivin. Jadi saya ingin merekomendasikan beberapa hal bagi saudara-saudari yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam lagi ya tentang ibadah, teologi ibadah, liturgi dan lain sebagainya. Yang pertama, yang paling mudah dulu. Saudara-saudari bisa mengikuti sosial media pelayanan Wonders of Worship Ministry, WOW Ministry, dari sesama pegiat ibadah, tetapi rekan senior dan teman saya, penginjil Jimmy Setiawan. Nah, nanti akan ditayangkan di layar link Instagram, link Facebook, link YouTube yang saudara-saudari bisa buka dari Wonders of Worship Ministry ini. Lalu yang kedua, sama juga dari sosial media, ini kan yang paling mudah ya, zaman sekarang kita membuka sosial media, itu adalah pelayanan ibadah dari rekan-rekan saya, Pendeta Budianto Lim dan penginjil Lydia Syah yang sama-sama dengan saya mengajar di Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Pelayanan ibadahnya itu diberi nama Coram Deo Worship Center and Studies, Coram Deo WCS begitu. Nanti juga akan ditayangkan link Instagram, Facebook dan YouTube. Nah, bagi saudara-saudari mungkin yang ingin belajar lebih dalam lagi gitu kan ya, tertarik membaca buku, saya juga ingin merekomendasikan satu buku. Sama ditulis oleh rekan saya sesama pengajar di STTRI yang berjudul Katekisasi Ibadah, Tanya Jawab Pemaknaan dan Aplikasi Ibadah oleh Lydia Syah DWS. Nanti mungkin akan ditunjukkan bagaimana cara membeli buku ini. Yang terakhir, bagi saudara-saudari yang memang benar-benar ingin jauh lebih dalam mempelajari tentang ibadah, saya merekomendasikan satu buku.
Dan buku ini bahasa Inggris, bisa didapatkan dimanapun buku bahasa Inggris dijual. Yang judulnya adalah Essential Worship, A Handbook for Leaders, ditulis oleh pegiat ibadah dan sahabat saya, Greg Shear. Silakan saudara-saudari cari bukunya. Ini bagi saudara-saudari yang ingin mempelajari ibadah jauh lebih dalam, tetapi sebenarnya dari sudut pandang tingkat kesulitan bukunya, buku ini bukan buku yang sangat susah. Jadi saya yakin saudara-saudari yang serius dan ingin mempelajari ibadah lebih dalam pasti akan dapat membaca dan mengerti isi dari buku yang sangat bagus ini. Oke. Thank you Penginjil Ivan atas saran-saran rekomendasinya. Mungkin dari Pak Edi juga ada buku. Mungkin saya tambahkan satu buku yang sederhana yang cukup baik yang ditulis oleh John Stott ya, yang berjudul The Living Church, yang menjelaskan tentang ciri-ciri otentik dari sebuah gereja yang hidup ya. Termasuk di dalamnya bagaimana sebuah gereja melihat ibadah itu ya, dan menjalankan ibadah itu dengan benar, dengan prinsip-prinsip dan esensi yang benar. Saya rasa buku ini cukup sederhana dan bisa menolong kita untuk boleh menjadi jemaat ya yang beribadah dengan baik. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang cukup panjang lebar ya, khususnya dari Penginjil Ivan. Nah, saudara, kita sudah melihat bahwa ibadah yang sesungguhnya itu bukan saja bersifat vertikal tapi juga bersifat horizontal. Ada unsur ritual tapi juga ada unsur komunal ya, di mana kita perlu juga beribadah bersama-sama ya, dan bukan saja bersama-sama secara waktu tetapi juga di tempat yang sama. Ada kebutuhan untuk itu. Tentu saja dalam kondisi yang memungkinkan maka kita perlu menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Saat ini kita bersyukur ya Tuhan memberikan kesempatan itu sehingga kita sekarang sudah bisa kembali ibadah onsite. Karena itu saya mengajak kita sekalian, jemaat sekalian yang kondisinya memungkinkan, mari sama-sama kita kembali beribadah bersama di gereja, sehingga ibadah kita pun juga boleh membangun kerohanian kita bersama-sama. Sekian, terima kasih. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh belajar bersama-sama apa makna ibadah, sehingga kami pun juga boleh beribadah dengan lebih baik sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Engkau juga yang memberkati setiap kami, jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mempunyai pemahaman yang benar dan kami juga mempunyai kesungguhan yang lebih baik di dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian teman-teman, rekomendasi dari buku-buku yang mungkin bisa kita dapatkan maupun join di sosial media yang telah disebutkan oleh Penginjil Ivan. Nah, saat ini dari tim EBM mungkin akan memberikan tanda mata untuk para narasumber kita. Saya persilakan. Thank you. Oke. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah yang tertuang dalam Kolose 3 ayat 23. Biarlah ayat ini yang selalu menguatkan kita bahwa kita meskipun lemah dalam situasi apapun, tetaplah percaya bahwa Tuhan bisa memakai kita untuk pekerjaan tangannya berdasarkan anugerah dan kasih-Nya. Terima kasih teman-teman telah mengikuti podcast kita hari ini. Kiranya podcast kita ini boleh memberkati setiap kita yang mendengarkan, dan kalian juga bisa untuk share dan like podcast ini bagi teman-teman kalian. Terima kasih untuk Pak Edi dan juga Penginjil dan teman-teman semua yang menyaksikan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.